Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru saja mengumumkan daftar resmi 26 pemain yang akan dipanggil untuk 2 pertandingan pertama dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar pada September mendatang ini akan mempertemukan Indonesia dengan 2 lawan tangguh, yaitu Arab Saudi dan Australia. Pengumuman ini cukup mengejutkan karena Shin Tae-yong melakukan perombakan besar-besaran, dengan tidak memanggil sejumlah nama yang sebelumnya selalu menjadi andalan Timnas Garuda. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 6 September 2024, diikuti dengan laga melawan Australia pada 10 September 2024. Kedua pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang tentunya akan menjadi panggung besar bagi para pemain yang dipilih untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tim Merah Putih sebelumnya menunjukkan performa yang solid pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Juni lalu. Meski mengalami kekalahan melawan Irak, Timnas Indonesia mampu bangkit dan meraih kemenangan penting atas Filipina, yang memastikan langkah mereka ke putaran ketiga ini. Namun, Shin Tae-yong tampaknya tidak puas dengan komposisi tim sebelumnya dan memutuskan untuk merombak skuad secara signifikan. Setidaknya ada 5 pemain yang selama ini menjadi pilar utama Timnas Indonesia, tetapi kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih asal Korea Selatan ini. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai pemain-pemain tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Pertama, Elkan Bagot. Salah satu pemain yang ketidakhadirannya paling mencuri perhatian adalah Elkan Bagot. Bek muda berbakat ini sebelumnya menjadi pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia. Namun, beberapa waktu lalu, muncul polemik yang menyebabkan namanya mulai tersisih dari skuad Garuda. Pada bulan Mei 2024, Elkan dikabarkan menolak panggilan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Timnas Guinea. Keputusan ini mengecewakan Shin Tae-yong, yang secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya dalam sesi media beberapa hari sebelum laga tersebut. Semenjak kejadian itu, Elkan tampaknya mulai kehilangan tempat di hati sang pelatih, yang akhirnya memilih untuk tidak memanggilnya dalam skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua, Sadil Ramdhani. Nama Sadil Ramdhani juga kembali tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sadil, yang selama ini dikenal sebagai pemain abroad dengan kontribusi signifikan bagi timnas, kini harus bersaing ketat dengan pemain lain di posisi yang sama, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Meskipun kontribusi Sadil di masa lalu cukup besar, termasuk saat menyelamatkan timnas dari kekalahan melawan Filipina, faktor sikap dan disiplin yang kurang baik diduga menjadi alasan utama pencoretan namanya. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan sikap dan profesionalisme pemain, sehingga tindakan Sadil yang kerap kali menimbulkan kontroversi kemungkinan besar menjadi alasan mengapa ia tidak lagi dipanggil. Ketiga, Mark Klok. Mark Klok, pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan di lini tengah, juga tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Klok, yang kini bermain untuk Persib Bandung, tampaknya harus menerima kenyataan bahwa kedatangan sejumlah pemain naturalisasi baru membuat persaingan di posisi gelandang semakin ketat. Meskipun kecewa dengan keputusan ini, Klok tetap menunjukkan sikap profesional dengan berfokus pada penampilannya di level klub. Ia masih menjadi salah satu pemain kunci di Persib Bandung, yang terus berjuang di kompetisi Liga 1. Keempat, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali, pemain senior yang kerap kali menjadi pilihan penggemar untuk kembali membela timnas, kali ini juga harus absen. Lillipali yang saat ini berusia 34 tahun, tampil gemilang di Liga 1, tetapi Shin Tae-yong memiliki pertimbangan lain. Menurut sang pelatih, meskipun Lillipali masih menunjukkan kualitas permainan yang baik, faktor usia dan stamina menjadi alasan utama dirinya tidak dipanggil.
Shin merasa bahwa Lillipali mungkin tidak lagi memiliki daya tahan fisik yang cukup untuk bersaing di level internasional, terutama melawan tim-tim kuat yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan yang terakhir, Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan, penyerang yang pernah menjadi salah satu pilihan utama di lini serang timnas, kini juga harus merelakan posisinya kepada pemain muda yang tengah naik daun seperti Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Performanya yang kurang konsisten di Liga 1 membuatnya semakin sulit bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas. Kini, Dendi harus puas bermain di Liga 2 bersama Bayangkara FC, yang baru saja terdegradasi dari Liga 1 musim lalu. Perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ini menandakan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ragu untuk membuat keputusan tegas demi mencapai hasil terbaik. Meskipun beberapa keputusan ini mungkin mengejutkan bagi para penggemar, Shin Tae-yong jelas memiliki rencana dan strategi tersendiri dalam menghadapi dua lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, para pemain yang dipilih memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa keputusan pelatih adalah yang terbaik bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia.